Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, tim penguji yang terdiri atas satu, Dr. Insinyur Ari Ahmad Arman MT. Yang kedua, Dr. Insinyur Dimitri Mahayana M. Engineer. Yang ketiga, Dr. Fadil Hidayat S. Com MT. Yang kami hormati pula, tim pembimbing yang terdiri atas satu, Profesor Yusef Rosmansa, STMSC, PSD. Yang kedua, Dr. Feti Fitrianti Lubis, STMT. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Penilaian Jawaban Esai Otomatis menggunakan kesamaan semantik dan analisis sintaksis untuk mendeteksi urutan kata pada kalimat jawaban. Saya, Tony Effendi, NIM 23221047, dari program studi Magister Teknik Elektro, opsi layanan teknologi informasi. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, outline pembahasan pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, pembahasan. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Pada bagian pertama, pendahuluan, latar belakang akan dimulai dari Smart Learning Environment. Smart Learning Environment merupakan sistem pembelajaran hybrid, baik dalam mode online, offline maupun campuran, yang berusaha untuk memberikan proses belajar yang menyenangkan sambil mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan alat dan teknik yang cerdas. Di dalam SLE sendiri terdapat beberapa komponen utama, salah satunya adalah modul pembelajar. Modul pembelajar ini berisi catatan hasil penilaian atau evaluasi hasil pembelajaran peserta didik. SLE memaksimalkan proses pembelajaran supaya lebih efektif dalam penggunaan sumber daya dan waktu. Dalam kaitannya dengan penilaian terhadap hasil pembelajaran, SLE membantu menciptakan penilaian yang lebih adil bagi setiap peserta didik. Kemudian penelitian itu sendiri adalah bagian penting dalam proses pembelajaran, khususnya di dunia pendidikan, di mana fungsi penilaian salah satunya adalah untuk mengukur sampai sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan. Penilaian dapat dilakukan dengan cara memberikan tes atau ujian kepada peserta didik atau siswa. Jenis tes umumnya dibagi menjadi dua, yaitu tes objektif berupa pilihan ganda, yang kedua tes esai berupa uraian. Perbedaan antara tes objektif dan tes esai, tes objektif berfungsi untuk mengukur kemampuan, tingkat pemahaman, pengetahuan, aplikasi, dan analisis. Sementara tes esai berfungsi untuk mengukur kemampuan tingkat sintesis dan evaluasi. Penelitian ini akan berfokus pada tes esai, di mana tes esai ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya mengukur kemampuan berpikir, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Kemudian yang kedua, kebebasan memberikan respon jawaban. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa untuk memproduksi, mengintegrasikan, dan mengekspresikan ide-ide. Sementara di sisi yang lain, tes esai ini memiliki kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu penilaian yang lama. Kemudian, subjektivitas penilaian yang tinggi. Yang ketiga, membutuhkan SDM yang lebih kompeten untuk menilai. Yang keempat, konsistensi penilaian. Dan yang kelima, ketidakadilan hasil penilaian yang diterima. Oleh karena itu, diperlukan penilaian jawaban esai otomatis yang diantaranya memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, proses penilaiannya menjadi lebih cepat, hasil penilaian lebih objektif, mengurangi kebutuhan SDM dan biaya, kemudian yang keempat, mengurangi inkonsistensi penilaian, dan yang kelima, menghasilkan hasil penilaian yang lebih adil. Penilaian jawaban esai otomatis yang ada saat ini mampu mengakomodir jawaban siswa yang beraneka ragam dengan menggunakan kesamaan semantik berbasis word embedding. Word embedding dapat dimanfaatkan untuk memetakan kata-kata jawaban siswa ke dalam ruang vektor, di mana kata-kata yang memiliki kedekatan makna biasanya berada berdekatan jaraknya di ruang vektor. Akan tetapi, model word embedding belum mampu untuk memberikan penilaian secara tepat seperti manusia ketika mencocokkan jawaban yang memerlukan ketepatan urutan kata. Akurasi hasil dari penilaian jawaban esai otomatis masih perlu untuk terus ditingkatkan agar semakin mendekati hasil penilaian manual oleh manusia. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi penilaian adalah dengan menambahkan korpus pelatihan pada model word embedding.
Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana merancang penilaian jawaban esai otomatis menggunakan kesamaan semantik berbasis automating. Yang kedua, bagaimana pengaruh penambahan corpus text pada input pelatihan model automating terhadap akurasi hasil penilaian. Yang ketiga, bagaimana menambahkan analisis sintaksis untuk mendeteksi urutan kata pada kalimat jawaban. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah merancang penilaian jawaban esai otomatis menggunakan kesamaan semantik berbasis automating. Yang kedua, menambahkan corpus text pada input pelatihan model automating dan menganalisis pengaruhnya terhadap akurasi penilaian. Yang ketiga, menambahkan analisis sintaksis untuk mendeteksi urutan kata pada kalimat jawaban. Batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama, penelitian ini menggunakan korpus Wikipedia sebagai input pelatihan model word embedding. Kemudian, dataset soal, referensi jawaban, dan jawaban esai yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahasa Indonesia. Kemudian, penilaian jawaban esai otomatis yang dikembangkan dalam penelitian ini terbatas untuk menangani jenis jawaban teks saja, di mana ilustrasi gambar, perhitungan matematika, dan karakter di luar bahasa Indonesia tidak diperhatikan. Kemudian tinjauan pustaka atau landasan teori dari penelitian ini yang pertama adalah teori tentang penilaian jawaban esai otomatis. Penilaian jawaban esai otomatis melakukan proses evaluasi dan penilaian proses tertulis melalui program komputer. Penilaian jawaban esai otomatis umumnya dibagi menjadi dua, yaitu automated essay scoring dan automated short answer scoring. Kemudian yang kedua, kesamaan semantik. Kesamaan semantik adalah ukuran yang menunjukkan jarak konseptual antara dua teks yang dapat berupa kata, kalimat, atau paragraf berdasarkan korespondensi makna. Yang ketiga, word embedding. Word embedding merupakan representasi matematika dari suatu konstanta yang mematahkan kata ke dalam sebuah ruang vektor. Kemudian yang keempat, analisis sintaksis. Analisis sintaksis merupakan suatu proses untuk menganalisis hubungan antar kata dan struktur gramatikal kalimat untuk mendapatkan makna logis dari kalimat tersebut. Analisis sintaksis dapat dilakukan dengan menggunakan path of speech dan dependency parsing. Path of speech merupakan proses pembelian label kepada kata-kata yang menyusun suatu kalimat. Misalnya di sini ada suatu kalimat yang mahasiswa melakukan penelitian tentang komputer. Kata mahasiswa diberikan label noun yang berarti kata benda, kemudian kata melakukan diberikan label verb atau kata kerja, dan seterusnya. Kemudian dependency parsing merupakan proses penguraian ketergantungan antar kata di dalam suatu kalimat. Di sini ditampilkan visualisasi dari dependency parsing. Contohnya, pada kalimat mahasiswa melakukan penelitian tentang komputer, kata mahasiswa tergantung kepada kata melakukan sebagai nominal subject. Penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian ini adalah yang pertama, automatic atau short answer scoring using long grammar subsequence and Arabic quoted. Pada penelitian ini, kekurangannya adalah analisis semantik dan sintaktis kalimat yang menghubungkan urutan kata dan struktur kalimat tidak diperhatikan. Kemudian, kesalahan ejaan, tanda baca, dan tata bahasa juga belum dipertimbangkan. Kemudian, penelitian yang kedua, automated short answer grading using semantic similarity based on word embedding. Penelitian ini belum dapat menangani jenis jawaban yang membentukkan urutan kata sebagai pertimbangan penilaian. Kemudian, pada penelitian yang ketiga, scoring rubric for automatic short answer grading system. Pada penelitian ini belum menerapkan analisis semantik dan diperlukan beberapa jawaban referensi untuk setiap pertanyaan yang ditanyakan. Kemudian pada penelitian ini direncanakan untuk menerapkan analisis semantik dan sintaksis untuk menangani jenis jawaban yang membutuhkan urutan kata sebagai pertimbangan penilaian. Kemudian berikut adalah peta literatur dari penelitian ini. Selanjutnya, metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan DRM atau Design Research Methodology. DRM sendiri terbagi dalam 4 tahapan. Yang pertama, klarifikasi penelitian, yang kedua, studi deskriptif 1, yang ketiga, studi perspektif, dan yang keempat, studi deskriptif 2. Berikut adalah salah satu contoh keluaran dari DRM berupa model referensi pada penelitian ini. Itu dimulai dari penilaian jawaban siswa otomatis, manual membutuhkan waktu penilaian yang lebih lama. Hal ini dikarenakan jawaban siswa dapat ditulis dalam beraneka ragam. Kemudian, jawaban yang beraneka ragam tersebut haruslah mengandung pokok-pokok penting dalam sistematika jawaban. Kemudian, jawaban tersebut juga harus dalam batas yang dikehendaki dalam soal. Kemudian, jawaban yang beraneka ragam tersebut dapat menyebabkan subjektivitas penilaian yang tinggi, yang dapat berpengaruh pada efektivitas hasil penilaian, di mana efektivitas hasil penilaian ini juga dipengaruhi oleh adanya inkonsistensi penilaian, dan juga penilaian jawaban esai otomatis ini memerlukan setiap penilaian yang kompeten untuk dapat menilai soal. Kemudian model dampak akan menambahkan solusi berupa pendukung, yaitu
penilaian jawaban esai otomatis menggunakan kesamaan semantik berbasis word embedding dan analisis sintaksis menggunakan post staging dan dependency parsing. Nah, pembahasan pada penelitian ini akan mengikuti pedoman SLAC atau Smart Learning Environment Established Guideline. Adalah sebuah pedoman yang dapat diikuti untuk membuat model Smart Learning Environment baru. Pada pembahasan ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu plan, do, check, action, di mana di dalam plan sendiri masih bisa didekati oleh analysis framework AD atau analisis desain. Kemudian pada do akan dikembangkan akan menjadi development dan implementation. Kemudian check dan act akan berisi evaluasi. Nah, pembahasan yang pertama adalah tentang analisis permasalahan ujian esai. Sebenarnya jawaban esai merupakan membandingkan antara jawaban siswa dengan jawaban referensi, di mana pertanyaan esai ini memiliki karakteristik khusus. Biasanya, jawaban siswa adalah merupakan parafrasa atau bentuk lain dari jawaban referensi. Sehingga fokus utamanya adalah bagaimana cara menilai kesamaan makna ataupun semantik antara jawaban siswa dengan jawaban referensi. Permasalahannya, bagaimana cara mengukurnya, mengukur kesamaan semantik tersebut dapat diukur dengan menggunakan model word embedding. Word embedding ini dapat membangkitkan vektor kata dari setiap kata-kata yang menyusun jawaban siswa. Kemudian dari vektor kata tersebut dapat dibentuk sebagai vektor dokumen. Dari vektor dokumen antara jawaban siswa dengan jawaban referensi inilah yang nantinya akan dihitung menggunakan quotient similarity untuk menghitung seberapa mirip kedua teks tersebut. Akan tetapi, vektor dokumen ini tidak memperhatikan urutan kata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menambahkan analisis sintaksis untuk mengatasi jenis jawaban yang masih membentukkan urutan kata sebagai pertimbangan penilaian. Kemudian berikut adalah arsitektur penilaian jawaban esai otomatis, di mana terbagi menjadi 3 modul utama, yaitu modul text processing, modul pembangkit vektor, dan modul penilaian. Selanjutnya, berikut adalah alur atau tahapan pembangunan model glove word embedding. Kemudian ini adalah contoh dari pemanfaatan model glove yang telah berhasil dibangun. Misalnya di sini kita ingin mengetahui vektor kata dari kata Bandung, maka akan dibangkitkan sebuah vektor kata dengan dimensi 100. Kemudian kita ingin melihat kata-kata yang paling mirip 5 teratas dengan kata Bandung, maka akan ditampilkan output berupa Jakarta, Surabaya, Bogor, Malang, dan Semarang. Kemudian model word embedding glove tersebut juga dapat digunakan untuk menghitung similaritas antara dua buah kata. Misalnya di sini kata baju dan pakaian memiliki similarity sekitar 0,81. Dan berikut adalah visualisasi 2 dimensi di dalam ruang vektor, di mana kata inputan Bandung berada di sekitar kata-kata seperti Malang, Semarang, Surabaya, Bogor, dan Jakarta, di mana semuanya itu adalah merupakan kata-kata yang kata-kata nama kota. Kemudian berikut adalah pengembangan modul penilaian jawaban esai otomatis. Nah, untuk menghitung kesamaan semantik. Untuk menghitung kesamaan semantik ini dapat dilakukan dengan mengukur jarak antar dokumen. Jarak antar dokumen dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Kemudian dari masing-masing vektor dokumen tersebut akan dihitung jaraknya menggunakan quotient similarity. Quotient similarity dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Kemudian yang kedua adalah pengecekan urutan kata pada kalimat jawaban. Untuk kata-kata yang masih membutuhkan urutan kata sebagai pertimbangan jawab penilaian, maka akan dilakukan pengecekan. Selanjutnya yang terakhir, perhitungan nilai jawaban esai otomatis, yaitu merupakan hasil perhitungan dari perhitungan kesamaan semantik dikalikan dengan konstanta hasil pengecekan urutan kata pada kalimat jawaban. Selanjutnya adalah perancangan GUI yang bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan pengujian hasil penilaian jawaban esai otomatis. Pada perancangan GUI ini menggunakan standar UML. Yang pertama adalah use case diagram, yang kedua adalah sequence diagram untuk setiap use case yang telah dibuat. Kemudian untuk perancangan basis data menggunakan entity relationship diagram. Selanjutnya, untuk arsitektur sistem penilaian jawaban esai otomatis ini dibagi menjadi 4 komponen utama. Yang pertama adalah GUI penilaian jawaban esai otomatis yang berfungsi sebagai antarmuka yang berhubungan langsung dengan
pengguna. Kemudian yang selanjutnya, model penilaian jawaban esai otomatis merupakan model perhitungan yang akan melakukan fungsi logika perhitungan jawaban esai secara otomatis. Kemudian antara GUI jawaban otomatis dengan model penilaian jawaban otomatis dihubungkan dengan menggunakan Application Programming Interface atau API. Kemudian hasil perhitungan tersebut akan disimpan ke dalam database sistem untuk proses analisis dan evaluasi semua selanjutnya. Berikut adalah contoh tampilan antarmuka dari GUI penilaian jawaban otomatis yang telah dirancang. Nah, kemudian untuk evaluasi penilaian jawaban otomatis akan menggunakan soal ulangan harian pemrograman dasar TKJ kelas 10 SMKN 8 Semarang, di mana soal-soal tersebut berisi 7 butir pertanyaan berikut dengan jawaban referensi yang dijawab oleh 32 siswa sehingga terdapat 224 total jawaban dengan nilai manual yang telah diberikan dalam rentang 0 sampai 4. Kemudian data-data tersebut diinputkan dalam sistem untuk disimpan ke dalam database. Berikut adalah data pertanyaan dan jawaban referensi pada tabel 1. Kemudian pada tabel 2 menampilkan contoh jawaban siswa terhadap pertanyaan pada nomor 5. Berikut dengan nilai manual yang diberikan guru 1 dan guru 2. Selanjutnya, untuk skenario pengujian akan dibagi dalam 4 skenario. Skenario pertama, dilakukan text preprocessing pada setiap input jawaban siswa dan jawaban referensi. Yang kedua, normalisasi teks dengan menghapus kata yang mengandung frasa yang ditanyakan pada soal. Yang kedua, normalisasi singkatan dan simbol menjadi suatu kata atau frasa tertentu. Yang ketiga, perhitungan skor akhir untuk setiap jawaban siswa. Skor akhir berupa nilai desimal 2 angka di belakang koma dalam rentang 0 sampai 4. Kemudian skenario yang keempat, skor akhir nilai siswa yang diperoleh selanjutnya disimpan dalam database untuk proses analisis dan evaluasi berikutnya. Berikut adalah hasil perbandingan penilaian korelasi dan MAE dari penelitian ini terhadap penelitian yang sebelumnya. Di mana dapat diketahui bahwasanya penelitian ini menghasilkan nilai korelasi yang lebih tinggi dari penelitian sebelumnya dan dengan nilai MAE yang lebih rendah dari penelitian sebelumnya. Di mana semakin tinggi nilai korelasi semakin baik dan semakin rendah nilai korelasi semakin rendah nilai MAE semakin baik. Kemudian pada tabel 4 ditampilkan hasil penilaian otomatis berdasarkan item pertanyaan. Dari sini dapat diketahui bahwasanya item pertanyaan soal nomor 5 merupakan item pertanyaan dengan nilai korelasi yang cukup rendah dibandingkan yang lain. Hal ini disebabkan karena adanya penggunaan kata yang berpadanan pada jawaban siswa terhadap referensi jawaban namun memiliki kesamaan yang rendah. Misalnya kata membuka atau pembuka pada jawaban siswa yang berpadanan dengan kata permulaan pada jawaban referensi memiliki nilai kesamaan yang rendah yaitu sebesar 0,2604. Hal tersebut dapat terjadi karena di dalam pelatihan model Glove, pemakaian kata membuka atau pembuka dan permulaan tidak digunakan dalam konteks yang sama. Dan berikut adalah hasil pengujian penilaian jawaban esai otomatis terhadap seluruh pertanyaan. Selanjutnya, pada gambar 1 ditampilkan grafik perbandingan skor rata-rata guru dan skor otomatis untuk setiap siswa pada setiap pertanyaan. Kurva dengan warna orange pada grafik 1 mewakili nilai rata-rata yang diberikan oleh guru 1 dan guru 2, sementara kurva warna hijau pada grafik mewakili penilaian otomatis atau nilai robot. Kemudian pada gambar 2 akan disajikan grafik perbandingan hasil perolehan nilai akhir masing-masing siswa antara penilaian otomatis dan penilaian manual, di mana kurva dengan warna biru pada grafik ini mewakili nilai yang diberikan oleh guru 1, kemudian kurva merah pada grafik mewakili nilai yang diberikan oleh guru 2, kemudian kurva warna hijau pada grafik mewakili penilaian otomatis atau nilai robot. Dari sini sekilas dapat dilihat bahwasanya hasil penilaian otomatis masih sedikit di bawah dari penilaian manual, kan tetapi jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian evaluasi selanjutnya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pertanyaan yang masih membutuhkan urutan jawaban sebagai pertimbangan penilaian. Contohnya di sini pertanyaan, sebutkan 5 rukun Islam secara urut, referensi jawabannya, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian disajikan 4 contoh jawaban. Misalnya, untuk jawaban nomor 1 dijawab dengan urut dan lengkap, maka nilainya akan maksimal 4. Kemudian, untuk jawaban nomor 2 dijawab dengan
lengkap tetapi tidak urut, maka nilainya adalah setengah dari nilai kemiripan maksimal. Kemudian yang ketiga, dijawab dengan urut dan lengkap tetapi tanpa tanda baca. Nilainya tetap 4 hal ini karena tanda baca tidak diperhatikan. Kemudian yang keempat, dijawab dengan urut tetapi tidak lengkap, maka diberikan nilai setengah dari nilai kemiripan maksimal. Selanjutnya, penilaian jawaban esai otomatis ini juga dicoba dengan menggunakan dataset lain. Di sini dapat dilihat bahwasanya penilaian jawaban esai otomatis ini bisa dijadikan sebagai second opinion bagi guru atau dosen dalam memberikan suatu penilaian. Di mana di sini kita ketahui dalam satu kasus anomali di dalam grafik tersebut terdapat anomali pada siswa nomor 6 di mana guru memberikan nilai 40 sementara Robert memberikan nilai 76. Setelah dilakukan pengecekan kepada jawaban siswa, ternyata setelah dibaca sekilas, jawaban siswa tersebut cukup mendekati jawaban referensi yang diberikan. Kemudian dilakukan konfirmasi kepada guru yang memberikan penilaian, kemudian guru tersebut melakukan koreksi bahwasanya nilai yang benar bukanlah 40 tetapi 17, sehingga di sini nilai otomatis sudah cukup mendekati dengan penilaian manual. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah penelitian ini berhasil merancang penilaian jawaban esai otomatis menggunakan kesamaan semantik berbasis word embedding. Hasil pengujian terhadap solusi yang diusulkan menunjukkan akurasi yang baik antara penilaian jawaban esai otomatis dengan penilaian jawaban esai secara manual oleh manusia dengan nilai koefisien korelasi persen sebesar 0,6957 dan nilai rata-rata kesalahan absolut MAS sebesar 0,7257. Penambahan korpus teks pada input pelatihan model word embedding terbukti dapat meningkatkan akurasi hasil penilaian jawaban esai otomatis. Peningkatan terjadi pada nilai koefisien korelasi persen yang diperoleh sebesar 0,0128 lebih tinggi dari hasil penelitian Lubis dan kawan-kawan tahun 2021. Selain itu juga diperoleh penurunan nilai rata-rata kesalahan absolut atau MAS sebesar 0,1157 lebih rendah daripada hasil penelitian Lubis dan kawan-kawan tahun 2021. Penambahan analisis sintaksis untuk mendeteksi jenis jawaban esai yang memerlukan terapan kata sebagai pertimbangan penilaian berhasil diimplementasikan dan terbukti dapat meningkatkan akurasi penilaian jawaban esai otomatis. Saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian ini di masa depan adalah sebagai berikut. 1. Penilaian jawaban esai otomatis pada penelitian ini dapat diimplementasikan pada sebuah LMS untuk mendukung dilaksanakannya ujian esai online dengan sistem koreksi dan penilaian jawaban secara otomatis. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penilaian jawaban esai otomatis untuk jenis jawaban esai bahasa Indonesia dengan teks yang lebih panjang. Penggunaan teknik penyematan lain, seperti penyematan kalimat, atau sentence embedding, kemungkinan besar akan menghasilkan akurasi hasil penilaian esai otomatis yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.